Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat-sahabat pemasyarakatan yang dirahmati Allah, di sini izinkan saya akan membacakan satu buah hadis yang dimana hadis tersebut bercerita tentang keutamaan dari orang-orang yang membaca Al-Quran. Mungkin sebagai gambaran, kita sedang berada di dalam bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan tersebut adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Salah satu kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan yang dimuliakan Allah, karena di dalam bulan tersebut Al-Quran, yaitu pedoman kita, diturunkan oleh Allah. Al-Quran dalam bentuk konsep diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Uzza pada tanggal 24 Ramadan. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan untuk mewahyukan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana kita tahu yaitu di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hingga yang artinya apa? Kalau kita merasa seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk bagaimana kita bisa mengagungkan yang namanya Al-Quran. Dari sisi Al-Qurannya sendiri ada 3 hak yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah Al-Quran itu sebagai muslim kita baca. Yang kedua, Al-Quran itu kita cari maknanya. Dan terakhir, Al-Quran itu kita amalkan untuk kehidupan kita sehari. Sini akan saya bacakan satu buah hadis dari kitab At-Tibyan yang berisikan tentang adab-adab orang membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wan Aisyata, dan itu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata siapa? Dewi Aisyah. Qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, alladzi, adapun orang-orang yaqra'u, yang membaca siapa, alladzi Al-Qur'ana, pada Al-Qur'an, wa huwa, dalam keadaan adapun dia orang itu mahirun, orang yang mahir, bihi, dengannya Al-Qur'an, ma'a safarati, maka orang tersebut bersama malaikat al-kirami yang mulia. Walladzi, tapi adapun orang yaqra'u, yang membaca siapa orang, membaca Al-Qur'an pada Al-Qur'an, wa huwa, dalam keadaan adapun orang tersebut yatata'atu, terbata-bata membacanya bihi, di dalam Al-Quran, bahwa apakah dia itu alaihi, atasnya seseorang itu syakun, adapun sesuatu yang berat, lahu, maka bagi seseorang itu ajroni, ada 2 pahala. Rawahu Al-Imam Bukhari. Di sini dijelaskan bahwa ketika seseorang itu membaca Al-Quran, kemudian dia mahir, dia bisa membacanya, makharijul hurufnya bisa, tajwidnya bisa, dan segala macam, maka orang-orang tersebut nantinya akan dikumpulkan bersama dengan malaikat-malaikat yang. Tapi jangan khawatir bagi teman-teman mungkin yang belum bisa membaca Al-Quran, yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, tetap ada di ganjar pahala. Sebagaimana di hadis setelahnya, ketika seseorang itu membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka baginya ada 2 pahala. Untuk itu saya mengingatkan bahwa jangan khawatir terhadap orang-orang, teman-teman mungkin yang masih belum bisa membaca Al-Quran dengan mahir. Monggo terus belajar dan belajar, karena walaupun kita membaca dengan terbata-bata, ketika kita membaca Al-Quran tetap akan mendapatkan 2 pahala. Apalagi ketika kita membacanya di dalam bulan Ramadan, akan dilipat gandakan pahalanya. Untuk itu saya mengingatkan pada diri saya pribadi, dalam momen nuzulul Quran ini kita kembalikan Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Yang paling utama, yang paling dasar adalah kita belajar untuk membaca Al-Quran dengan baik kan. Itu saja dari saya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.